Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 semester 1. Hari ini merupakan pertemuan yang pertama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita akan belajar dengan standar kompetensi manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan kompetensi dasar, memahami konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Mampu menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, mampu menjelaskan letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menjelaskan letak dan luas Indonesia. Indikator pencapaian yaitu mampu menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan masuk dengan materi pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi yaitu air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Dintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayur, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayur, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan.
Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan di wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau orang juga memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya transaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Karena jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Ya, ini adalah materi mata pelajaran IPS untuk pertemuan yang pertama, dan dari pertemuan yang pertama ini ada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu 1. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan yang kedua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Demikian, ini adalah materi untuk mata pelajaran IPS kelas 7 pada pertemuan yang pertama. Dan pada akhirnya materi kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya di hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih.